Shalom dan selamat pagi kepada kita SIBCCK, semua jemaat di SIBCCK. Apa khabar? Semua sihat, semua baik, semua tetap bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan walaupun dalam keadaan terkini, ya. Setelah kita baru mendengar pengumuman yang telah diberikan oleh kerajaan, ya, tentang PKP ataupun SOP yang akan diperketatkan, ya. So itu termasuk pergerakan kita ataupun kebebasan kita untuk bersekutu bersama di gereja ini. Namun demikian, saya percaya sementara kita memasuki musim PKP, sekali lagi Tuhan ingin memperkukuh institusi keluarga. Ya, Tuhan ingin fokus kita kembali kepada keluarga, fokus pada family. Saya masih ingat dengan jelas sekali waktu saya masih kecil lagi, terdapat sebuah bingkai gambar yang digantung di dinding atas sekali di rumah lama saya yang mengandungi kalimat ini: Christ is the head of the house, atau dalam lebih lain, Kristus adalah kepala atau ketua rumah ini. So mari saya mengajak semua ibu bapa, ya, untuk bergandengan tangan dengan anak-anak di rumah masing-masing, walaupun ada juga yang bukan dengan ahli keluarga, asal kamu berkumpul bersama, bersekutu bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Saya ajak semua untuk datang bersama untuk bergandengan tangan dan bersama-sama kita melaungkan sekali dengan penuh keyakinan kalimat tersebut. 1, 2, Kristus adalah ketua rumah ini. Haleluya. Mari kita naikkan lagu nyanyi God is in this house. Come on. Tepuk tangan. Say God is in this house. Amen. Haleluya. Let's give him praise. Jesus, Jesus, He calls me for His own, and He lifts me above the world and all. God is in the house, there is no doubt. God is in the house, He is. That's for you, that's for me. We're not the Lord. That's for me. That's for me. God came and found me. That's for me to be home. That's for me. He gave me a family, and I'll never walk alone. In my life I'm so blessed, and in heaven there's a great reward. That's for me in my house, we're gonna serve the Lord. Say, I've got Jesus. I've got Jesus, Jesus. He lost me for His own, and He lifts me above the world and all. God is in the house, He's in the house. God is in the house, there's no doubt. That's for you, that's for me. We're gonna serve the Lord. I've got Jesus, Jesus. He calls me for His own. Lifts me above the world and all. God's in the house, there's no doubt. God's in the house, and He's in. That's for you, that's for me. We're gonna serve the Lord. One more time. God is in the house, there's no doubt. God's in the house, and He's in. That's for you, that's for me. We're gonna serve the Lord. We're gonna serve the Lord. Hallelujah. Give praise, Jesus. Ya, Tuhan ingin kita membina dan membangun mesbah keluarga dalam musim yang penuh dengan cabaran ini. Mari kita terus berusaha untuk bertumbuh bersama sebagai keluarga Kristus. Amin.
Tuhan berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15. Saya sangat percaya saat seisi keluarga memilih untuk menyembah Tuhan dan melayani Tuhan, maka di situ ada kebahagiaan yang sejati, kerukunan, kemuliaan, dan berkat yang berlimpah. Amin. Bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Saya nyanyikan sekali lagi. Bersatu dalam kasih bersama
Shalom dan selamat pagi keluarga besar jemaat Tuhan SIBCCK. Apa kabar semuanya? Haleluya. Baik, sebelum kita akan belajar dan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dulu. Saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan, Kau memberikan kami waktu untuk kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah pada hari ini. Meskipun dalam ibadah kami secara online, tapi kami percaya semua apapun yang kami lakukan, kuasa Tuhan tidak dibatasi. Engkau Tuhan yang berkarya, Engkau Tuhan yang memberkati, menyertai dan hadir di mana keberadaan kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami mengikuti di dalam acara ibadah ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hati kami dan telinga kami dan hidup kami untuk kami akan menerima firman Tuhan, mendengar dan belajar firman Tuhan dan mengaplikasi firman Tuhan supaya kami hidup sesuai dengan apa yang kami belajar dari kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dengan sebuah tajuk dari firman Tuhan atau sebuah judul yang saya ambil dan saya kongsikan kepada kita sesuai dengan keberadaan kita atau kondisi kita pada hari ini untuk kita menjalankan menjalani dalam PKP di seluruh negara ini, dan kita juga akur dan patuhi semua apa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa untuk kita semua. Saya percaya semua ini adalah untuk kebaikan dan keselamatan untuk rakyat di seluruh negara. Baik, mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat ke-12 yang mengatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam terjemahan bahasa Malaysia, ajarlah kami menghitung hari-hari kita agar kita memiliki hati yang bijaksana. Nah, saudara, dalam ayat ini, dalam perkataan dan teks yang termaktub di dalam kandungan dalam ayat ini adalah satu doa yang dinaikkan oleh Musa. Dan doa ini dikutipkan oleh Raja Daud untuk menjadi satu perhatian khusus oleh Daud melalui dengan doa yang sedemikian untuk membuat menjadi satu kekuatan dan kesegaran atau memulihkan atau membuat sesuatu Daud untuk berhadapan dengan situasi, kondisi yang sangat berat atau beban yang sangat luar biasa yang dialami oleh Daud di sini. Dan dia mengingatkan tentang doa Musa. Itu sebabnya Daud memetik doa ini karena dia mendapatkan perhatian dari doa yang diucapkan oleh Musa setelah Musa menghadapi perkara yang luar biasa juga. Begitu juga dengan Daud. Musa dan Daud menjelaskan bahwa kita harus berusaha untuk belajar bijak.
kita berusaha untuk belajar dengan bijak. Musa dan Daud berusaha untuk memberikan satu penjelasan atau pernyataan yang perlu saya dan saudara untuk kita sama-sama mengaplikasikan kalimat demi kalimat apa yang diucapkan oleh Musa dan Daud di dalam doa yang sama. Nah, sekiranya kita mempelajari bahagian ini, kita akan mempunyai satu perkara yang sangat penting yang kita mesti renungkan bersama. Nah, di dalam artikel ini juga menekankan bahwa kehidupan manusia mempunyai batas waktu. Jangka hayat kita adalah dikatakan di dalam ayat ini, jangka hayat kita itu sangat terbatas, yaitu 70 tahun, dan jika kita kuat 80 tahun. Dan kebanggaan itu adalah kesusahan dan penderitaan karena pemergian, tergesa-gesa, dan kami hanyut. Itu kalau kita perhati bandingkan di dalam ayat yang ke-10. Nah, kebijaksanaan menurut Kamus Indonesia di sini dia didefinisikan sebagai selalu menggunakan akal yang tajam, pandai, selalu berhati-hati dalam setiap langkah. Kalau kita lihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, orang yang tidak berpengalaman mempercayai setiap kata, tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Wow. Orang bijak, dia memperhatikan tindakannya, gelagatnya, atau kerenanya, pergerakannya. Dan kalau orang yang kurang berpengalaman, kurang bijak, dia hanya cepat mempercayai kata-kata. Berbeza dengan orang bijak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita imbas kembali tentang apa kalimat atau doa yang melatar belakangi dengan doa ini yang berlaku kepada Musa. Nah, situasi yang berlaku di dalam doa ini, kita melihat dulu sedikit daripada latar belakang Musa. Musa ini dilahirkan di tengah-tengah perhambaan di Mesir, atau perbudakan di Mesir, dalam pemerintahan dan kekejaman Firaun yang memerintahkan semua bayi lelaki Israel harus dibunuh. Musa diselamatkan dengan cara dihanyutkan di sungai Nil dan ditemukan oleh putri Firaun yang kemudiannya mengadopsinya sebagai seorang anak. Musa dididik, dilatih, diasuh oleh pelbagai jenis pendidikan yang ada di Mesir. Dia diproseskan sedemikian rupa dengan tujuan untuk bersedia menjadi pemimpin di Mesir untuk masa depan. Nah, proses hidup berlaku untuk kehidupan Musa hingga akhirnya karena dia mempertahankan keturunan Israel atau bangsa Israel yang ditindas. Dia melarikan diri dari tanah Mesir dan menetapkan di tanah Midian. Dari calon pemimpin atau bakal pemimpin di tanah Mesir, di tanah Midian Musa hanya menjadi penggembala ternak. Sampai akhirnya Tuhan memanggilnya untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Musa, kalau kita perhati di sini, Musa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Musa pergi dari keselesaannya dari Mesir dan bersedia memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kita lihat di sini, ini adalah satu proses. Musa dipanggil oleh Tuhan. Dia tinggalkan keberadaan, keselesaan hidupnya, berada di istana, dididik, diasuh di dalam istana. Bahkan putri Firaun mengambil perhatian banyak kepada Musa. Tetapi dia tinggalkan semua keselesaannya. Dia melarikan diri pergi ke Midian untuk melalui di dalam pembentukan dan proses Tuhan untuk berhadapan dengan satu panggilan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan, yaitu untuk menjadi serana membawa bangsa Israel, umat Israel keluar dari perhambaan atau dari Mesir. Saudara yang sekasihi di dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa Musa tahu risiko untuk berhadapan dengan keadaan ini memang sangat rumit. Risikonya memang sangat tinggi yang dihadapi oleh Musa di sini. Nah, dia berhadapan dengan risiko yang sangat besar sekali
Karena bukan mudah untuk membawa bangsa Israel, bukan senang untuk membawa bangsa ini dipimpin keluar dari Mesir. Nah, dia akan berhadapan dengan Firaun, dia akan berurusan berhadapan dengan Firaun. Dia harus melawan Firaun dengan tentaranya yang sangat besar dan sangat kuat. Sebaliknya Musa harus memimpin orang Israel. Pada waktu itu hanyalah sekumpulan hamba. Bagaimana mungkin Musa boleh berhadapan? Bagaimana mungkin Musa boleh melawan dengan Firaun, dengan dilengkapi dengan tentara, peralatan senjata yang dengan lengkap, dan juga para tentara yang begitu ramai sekali dan terlatih, berbanding dengan Musa yang tidak punya apa-apa, hanya punya pengalaman menggembalakan dengan ternakan atau domba. Nah, kalau dia berharap kepada bangsa Israel, sedangkan bangsa Israel bukan dilatih dan dibentuk dengan perang, bukan dibentuk dengan dilatih dan diajar dengan peralatan-peralatan dan strategi untuk berperang. Karena mereka diperalatkan menjadi hamba, diperkulikan. Nah, itu sebabnya itu satu pergumulan besar, itu masalah besar yang dihadapi oleh Musa di sini. Tetapi kita melihat bagaimana cara Musa di sini untuk memimpin, membawa bangsa ini keluar, itu adalah sangat bergantung dengan bagaimana dia menengani atau mengurus waktunya, atau bagaimana dia mengasingkan masa yang secara khususnya kepada Tuhan. Dia begitu bijaksana. Kalau kita perhatikan di sini, Musa di dalam ayat yang ke-12 dia mengatakan di sini, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami sehingga kami dapat memperoleh hati yang bijaksana. Dalam permintaan, dalam permohonan oleh Musa ketika dia berdoa, bersyafaat, memohon kepada Tuhan, dia hanya memberikan dirinya untuk rela diajar, dibentuk, dilatih oleh Tuhan melalui dengan apa? Dia merendahkan hidupnya, merendahkan hatinya, dirinya kepada Tuhan. Dia katakan, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami sehingga kami dapat memperoleh hati yang bijaksana. Apa yang diperlu oleh Musa di sini adalah kebijaksanaan. Serupa juga dengan Daud. Daud juga ketika dia berhadapan dengan masalah yang besar, ketika dia berhadapan dengan tekanan yang berat, juga apa yang diminta oleh Daud adalah kebijaksanaan untuk berhadapan dengan kondisi situasi yang dialaminya. Musa berharap supaya ia menjadi lebih bijak. Apa yang membuat Musa lebih bijak di sini dan sangat terbukti kebijaksanaan Musa? Dia mencari Tuhan. Dia memprioritas, dia meletakkan tempat yang pertama itu tindakan yang awal dari seluruh tindakan yang dilakukan dari segala apapun dalam perancangan atau strateginya adalah dia merendahkan dirinya untuk meminta, memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan hati yang bijaksana sesuai dengan pimpinan Tuhan. Nah, ketika Musa dan orang Israel tiba di Laut Merah, ketika dia memimpin membawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, kita melihat di sini bahwa di belakang mereka tentara Firaun, di depan mereka Laut Merah. Jadi bagaimana situasi kondisi ini sekarang ini? Musa dalam keadaan bingung. Musa sudah dalam keadaan yang buntu. Dan sekarang ini bangsa Israel, mereka sudah mulai mengadu. Mereka sudah mulai komplain kepada Musa. Karena umat Israel, bangsa Israel, karena mereka orang-orang yang sangat tidak ada sesuatu kekuatan dan kemampuan mereka. Hanya mereka berharap kepada Musa saja. Hanya mereka melihat berpandu kepada Musa saja. Tetapi kalau mereka berhadapan dengan situasi yang dilihat di depan mereka sangat sulit dan mustahil untuk dilakukan, dibuatkan, dikerjakan oleh manusia, maka di situ mereka memikirkan bahwa ini Musa akan membawa kita mati di padang gurun. Ini Musa akan membawa kita mati di dalam perang. Ini Musa akan membawa kita dengan masalah yang besar. Dan itu sebabnya sekarang ini Musa ketika dia berhadapan dengan keadaan ini, dia hanya mengadu kepada Tuhan. Dia hanya menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena kita lihat masalah, di depan ada masalah besar, di belakang juga ada masalah yang besar. Maju masalah besar, mundur juga masalah besar.
Dan kita lihat di sini bahwa secara manusia Musa boleh saja dia menyalahkan Tuhan atas jalan yang buntu ini yang dihadapinya. Tetapi tindakan Musa di sini kita perhatikan di sini. Ini yang diteliti dan dicermati oleh Daud. Tindakan Musa dilakukan di sini adalah dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan serta menaruhkan iman percayanya kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Musa di dalam teks ini, di dalam pengisian dari doa Musa ini. Dan inilah yang dikutip dan juga menjadi inspirasi dari doa Daud ketika dia berhadapan dengan masalah dan tekanan besar ini. Maka doa yang sama yang menginspirasi kepada Daud untuk dikutipnya dan menjadi satu doa yang dia naikkan kepada Tuhan ketika dia berhadapan dengan pergumulan berat. Tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dia mengatasi, yang boleh menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Hanya datang kepada Tuhan, hanya dia mencari Tuhan, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan dia berdoa. Nah, di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi Musa berkata kepada bangsa Israel, jangan takut, diam dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan dia berikan kepadamu hari ini. Itu adalah satu kata-kata yang muncul dari iman dan keyakinan yang kuat. Dasar iman yang dimiliki oleh Musa di sini, dan dasar iman itu juga yang menjadi kekuatan dan juga dipegang menjadi prinsip yang dipegang oleh Daud juga di sini. Bagi orang Mesir yang Anda lihat hari ini, Anda tidak akan dapat melihat akan diam. Mungkin pada masa ini kita juga menghadapi situasi yang hampir sama, mendesak dan tidak ada jalan keluar. Tetapi apa saja masalah yang kita hadapi masa ini, jika kita ingin menjadi bijak, maka kebijaksanaan kita yang perlu kita lakukan adalah serahkan semua masalah hidup kita kepada Tuhan. Serahkan masalah kita kepada Tuhan, sebab Dia yang turun tangan, Dia yang sendiri yang melakukan semua perkara-perkara yang jauh lebih besar, bahkan yang tidak terjangka, yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Dia berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak akan melihat Mesir lagi. Dan jika kita membaca Alkitab setelah bahagian laut, itu tidak lagi pernah ditulis atau diberitahu tentang orang Mesir lagi. Sekiranya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan dengan sempurna semua masalah kita. Haleluya. Memang masalah itu tidak semuanya hari ini selesai dan besok tidak ada lagi. Masalah memang silih berganti akan muncul bergantian untuk akan menerpa atau datang untuk mencobai kita. Tetapi kita melihat di sini, kita hanya melihat dan memandang Tuhan sumber dari pertolongan kita. Kita melihat dari pengalaman Daud ketika dia melarikan diri dari Absalom, anaknya sendiri. Ia mengatakan, ya Tuhan, berapa banyak penantangku, banyak orang bangkit menyerang aku, banyak orang mengatakan tentang aku. Baginya seolah-olah, bagi Daud seolah-olah tidak ada pertolongan dari Allah. Itu boleh kita lihat di dalam Mazmur pasal 3 ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Raja Daud juga mengalami begitu banyak perkara yang luar biasa. Dia adalah raja yang sangat terkenal. Daud diurapi sejak dari masa muda, di mana sahaja Daud pergi berperang, dia selalu menang. Tetapi Daud bukanlah manusia yang sempurna. Dia juga ada kelemahan. Dia juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang mengagumkan Daud selalu memulihkan keadaan rohaninya setiap kali dia melakukan kesalahan. Inilah yang mengagumkan dengan Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Memang dari satu sisi, dari satu bahagian Daud memang ada kelemahan. Tetapi kita melihat di sini, dari segi kelemahan itu tidak akan mengikat, tidak akan membuat
Daud itu terkongkong atau terikat atau terkurung di dalam keadaan itu, atau di dalam keadaan seperti itu, Daud menyerah kalah. Tetapi kita melihat di sini bahwa dalam keadaan kelemahannya itu dia selalu berusaha untuk bangkit dan memulihkan kerohaniannya. Setiap kali dia sadar melakukan kesalahan, dia kembali cepat-cepat untuk insaf dan datang kepada Tuhan. Itulah tindakan yang dilakukan oleh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita juga sama prosesnya dengan apa yang dialami oleh Musa dan juga Daud. Kita juga manusia yang sempurna seperti mereka. Nah, kita juga ada kelemahan, kita ada juga kekurangan. Mungkin kita akan melihat, wah, saya sudah banyak melakukan perbuatan yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Dan kita sudah memikirkan, kita sudah mulai down, kita sudah mulai lemah, kita sudah mulai putus asa. Saudara, mari kita bangkit. Jangan biarkan keadaan ini yang akan mengikat kita dan mengintimidasi kita, yang akan membuat kita lemah, yang membuatkan kita terkubur dengan kelemahan sedemikian. Kita harus bangkit. Kita berusaha untuk memulihkan keadaan kita. Kita mau kembali mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita pemulihan dan kesegaran yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah dari tindakan orang-orang yang bijaksana. Belajar untuk hidup di dalam bijaksana. Kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 3, ayat yang keempat dan ayat yang ke-9. Daud menyatakan di sini, tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkau adalah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Aku berseru dengan keras kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku dari gunung kudus atau gunung sucinya. Aku berbaring dan tidur, aku bangun karena Tuhan menyokong aku. Aku tidak takut dengan puluhan ribu orang yang bersedia untuk mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Tuhanku. Dari Tuhan datang pertolonganku, rahmat-Mu kepada umat-Mu. Daud menjadi bijak bukan karena dia selalu menang dalam pertempuran, bukan karena dia orang yang hebat untuk mengalahkan singa dan beruang. Daud menjadi bijak bukan karena dia orang yang kuat, bukan. Tetapi karena dia selalu berseru kepada Tuhan. Dia selalu berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menjawabnya. Dia selalu melibatkan Tuhan dalam semua yang dia lakukan. Nah, jika kita imbas kembali pergumulan Musa berperang dengan orang luar seperti orang Mesir. Tetapi kita lihat di sini perbezaan di antara Musa dengan Daud. Musa punya pergumulan berat untuk bergumul di dalam kondisi situasi dalam perang itu datangnya dari luar. Tetapi kalau Daud, kita melihat Daud berperang dengan musuhnya yang paling berat, beban yang sangat berat bagi Daud di sini adalah datang dari dalam. Siapakah yang datang dari dalam bagi Daud? Adalah anaknya sendiri, Absalom. Perjalanan kehidupan kita juga tidak hanya menghadapi masalah yang datang dari luar, tetapi juga menghadapi masalah yang dari dalam. Kadangkala kita menghadapi musuh dari dalam. Banyak anak-anak Tuhan tewas, kalah dalam memerangi Absalom atau musuh yang dari dalam. Sekiranya kita menang di dalam menghadapi musuh dari dalam, itu akan menguat kita. Itu akan memberi kekuatan energi mental kita juga. Dan proses pertumbuhan iman dan mematangkan kerohanian kita. Kerohanian kita didewasakan. Kerohanian kita akan menjadi lebih bertumbuh lagi kalau kita dapat menangani dengan bijaksana segala pergumulan, permasalahan yang baik itu datang dari luar atau yang datang dari dalam kita. Nah, kita akan menjadi orang yang bijaksana untuk menangani dengan setiap krisis yang berlaku dalam setiap kondisi kehidupan kita. Bagaimanapun Tuhan tidak akan kekurangan. Perhatikan di sini, Tuhan tidak pernah kekurangan dengan jalan untuk menolong kita. Dia bertindak. Dia akan bertindak di luar jangkaan dari pikiran kita. Dan Dia akan memberikan kita perkara yang jauh lebih baik
daripada yang mungkin kita pikirkan atau kita bayangkan. Wow, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai dari aplikasi dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, apa yang kita hadapi hari ini, apa yang situasi kita hari ini, keadaan kondisi kita hari ini yang berlaku dalam hidup kita. Kondisi yang kita berlaku dalam hidup kita adalah masalah COVID, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga. Mari kita belajar bijak menghadapi saat-saat yang sukar yang berlaku terjadi dalam hidup kita. Dan saat kita berhadapan dengan segala pergumulan, beban, masalah yang luar biasa, yang mungkin kita anggap itu luar biasa, kalau kita libatkan Tuhan, maka saya percaya tidak ada yang mustahil. Untuk Tuhan akan campur tangan untuk meredakan dan melenyapkan dan juga memberikan kita jawaban solusi dari setiap masalah kita. Sebelum kita bertindak, ingat di sini, sebelum kita bertindak, libatkan Tuhan. Sebelum kita bereaksi dari segala masalah persoalan yang kita hadapi, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, libatkan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, cari Tuhan terlebih dahulu. Seperti yang dilakukan oleh Musa dan dilakukan oleh Daud di sini. Mereka datang mencari wajah Tuhan. Mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena melalui dengan pengalaman pribadi mereka inilah mereka mengalami kuasa Tuhan yang campur tangan. Mereka mengalami bagaimana cara Tuhan menolong mereka. Dan itu sebabnya doa yang sama, pengalaman yang sama ini yang menginspirasi bagi kita, yang menjadi satu model bagi kita, juga menjadi satu berkat dan juga menjadi satu kesaksian yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Secara manusia kita sangat terbatas, tetapi selalu kita ingat bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Saya ulangi lagi, kita manusia yang terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kuasanya itu tidak terbatas. Haleluya. Dan semua itu dapat dilakukan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa akan terjadi. Dia mampu mengubah kesedihan dan air mata kita menjadi sukacita dan melimpah. Haleluya. Saudara, dalam Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan yang saya mau bawa hari ini, saya ajak saudara untuk membaca dari firman Tuhan. Dari ayat yang kita baca ini, kita mulai dari ayat yang pertama. Dari ayat yang pertama, Mazmur 60, ayat yang Mazmur 90. Oke. Mazmur 90 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat pertujuan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah kami. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti sama seperti kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gamasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80
tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gamasmu? Ajarlah kami, dalam ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Satu ayat lagi yang menjadi rumusan dan kesimpulan kita dalam khotbah pada hari ini. Dalam Mazmur pasal yang ke-60 ayat yang ke-12. Mazmur 60 ayat yang ke-12 yang mengatakan demikian. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dan itulah kita perlu menjadi anak Tuhan yang selalu belajar dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan secara rohani, kebijaksanaan yang sumbernya datang dari Tuhan, yang menyenang dan mempermuliakan Tuhan. Itu kebijaksanaan secara alkitabiah. Nah, saudara, saat kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sulit dan sukar ini, mari kita menjadi bijaksana. Bijaksana yang pertama kita lakukan di sini adalah datang selalu kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Oke? Berikan segala sesuatu pergumulan, permasalahan kita, bawa itu di kaki Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 mengatakan kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Haleluya. Kalau Musa dipimpin dan disertai dan ditolong oleh Tuhan, kalau Daud dipimpin dan ditolong dan diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita juga adalah mengenal Allah yang disembah oleh Musa, yang dikenal dan disembah oleh Daud. Dan itu juga Allah yang sama, Tuhan yang sama yang kita sembah. Haleluya. Itulah Tuhan Yahweh. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan kekuatan kita di saat-saat kita berhadapan dengan sukar ini atau kesukaran ini. Mari kita berdoa, kita respon firman Tuhan dengan doa sebagai satu pernyataan syukur, dan kita akan aplikasi dan renungkan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami belajar pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajar kami, menolong kami untuk melihat kembali sesuatu yang kami pelajari dari tokoh-tokoh yang sudah punya pengalaman, di mana mereka ditolong, disertai oleh Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan campur tangan, bagaimana kuasa Tuhan menolong mereka melakukan banyak perkara yang luar biasa ketika mereka berhadapan dengan keadaan yang sangat rumit, keadaan yang sangat sukar dalam cara manusia, pikir manusia itu tidak ada jalan keluar, sangat mustahil mereka untuk melakukan sesuatu yang apa yang mereka pikirkan itu tidak mungkin berlaku, tidak mungkin akan terjadi karena di luar daripada kemampuan dan kekuatan manusia. Tapi kami bersyukur Tuhan karena melalui dengan apa yang dilakukan oleh Musa di sini, bukan karena dia bertindak dengan kekuatan dan kemampuan dia, bukan dia bertindak dengan pengalaman dia, tetapi dia bertindak atas dasar dengan pembentukan, dengan proses yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan yang berjalan di depannya, Tuhan yang sendiri yang berperang untuk berhadapan dengan apa yang dilalui, apa yang dihadapi oleh Musa, dan juga prosesnya sama yang dia lakukan oleh Daud di sini. Kami berdoa Tuhan supaya kami juga bertindak dengan hal yang sama. Kalau Musa punya pengalaman yang seperti itu dari kuasa dan perjumpaan dan penyertaan Tuhan sangat terbukti kepada mereka, kami juga belajar dari apa yang mereka lakukan. Dan apa yang kami belajar dari tindakan dari Musa dan juga Daud di sini adalah mereka pertama mencari Tuhan, mereka berdoa untuk merendahkan diri mereka, merendahkan hati mereka, untuk mencari Tuhan, berlutut, untuk berseru dengan Tuhan, karena segala perkara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan situasi kami dalam keadaan kami, untuk kami bergumul dengan keadaan yang sulit dan sukar yang kami hadapi hari-hari ini, terutamanya di dalam COVID-19 ini, dan juga ekonomi yang banyak menjajas dengan
keadaan-keadaan kami sebagai rakyat dan umat Tuhan juga di negara ini ya Tuhan. Kami juga terkesan dengan apa yang berlaku keadaan hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau merendahkan diri kami merendahkan hidup kami merendahkan hati kami mau mencari Tuhan. Kami mau Tuhan sendiri yang berperang bagi kami mau berseru mencari Tuhan dengan kesungguhan kami. Kami percaya bahwa secara manusia sangat mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat-saat kesukaran ini, kalau kami bersama dan berjalan bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, kami tidak akan takut. Kami hanya berdiam saja. Kami hanya mencari Tuhan saja, berseru kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak. Demikianlah apa yang dialami oleh Musa, karena Tuhan yang sendiri yang bertindak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena ada Tuhan kami yang luar biasa. Kami manusia yang terbatas, tetapi Tuhan kami tidak terbatas. Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk memberkati jemaat-Mu, keluarga besar SIBCCK dimanapun mereka berada dalam saat ini Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan melimpah-limpah. Berkati mereka dengan kesehatan mereka. Berkati mereka dengan keluarga mereka. Berkati mereka dalam ekonomi mereka. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Hindari dan jauhkan mereka dari segala wabak penyakit COVID-19 ini. Kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami melepaskan doa berkat ini kepada seluruh umat Tuhan. Untuk SIBCCK dengan secara khususnya. Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semua. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua segala kemuliaan hanya kami kembalikan dan naikkan kepada Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasiku. Kasih-Mu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu